Ini adalah pertandingan pisau terputus yang paling aneh di mana koki keras turun makan. Pedang besar 30 meter langsung dipantulkan oleh pantat babi menjadi pisau pisang. Juri membuatnya menempatkan kaki dengan benar, lalu tiba-tiba menusuknya dengan pelat baja. Yang paling keren adalah pedang lain langsung digunakan untuk memotong babi menjadi 4 bagian. Menghadapi senjata dewa yang begitu luar biasa, orang Changsha hanya bisa menatap pedang dan mengeluh. Tim acara malah mengeluarkan tungku batu bara portabel dan sebatang-batang baja karbon tinggi. Meminta peserta untuk menggunakan berbagai teknik pukulan dengan menggunakan palu di tungku batu bara, ditambah dengan mode pemadaman listrik di lokasi. Pisau pendek dengan gagang palu dan pisau berukuran 23 hingga 30 cm. Pekerjaan utama di dalam ruangan adalah menempa pisau dengan pembakaran karbon, yang merupakan tantangan yang sulit. Untungnya, mereka semua adalah ahli yang sangat Dia berhasil bertahan selama setengah jam dengan keadaan seperti itu, sungguh keren. Setelah menghubungkan pipa, api di dalam tungku memang menjadi lebih kuat. Sekarang bisa dengan tenang membentuk bilah pedang. 1,5 jam terakhir. Setelah pukulan keras dari Kui Sangti, akhirnya mulai terbentuk bentuk bilah pedang. Hanya sedikit retakan pada sisi luar yang agak mengganggu. Setelah memikirkannya, kakak memutuskan untuk langsung memotong bagian yang retak. Lagi pula, bahan-bahannya cukup banyak. Hanya perlu kakak untuk memberikan beberapa pukulan keras. Di sisi lain, Suate juga membentuk bentuk umum bilah lengkung. Bentuk bilah pedang yang aneh ini memancing banyak komentar dari para juri. Memang tidak banyak orang yang membentuk jenis bilah pedang yang unik ini dalam putaran pertama kompetisi. Hanya Suate yang senang melakukannya. Palu kecil berbunyi berdering. Sedangkan No Show sudah membentuk bilah pedang dan mulai menipiskan bagian mata pisau dengan tangan. Saat ini, kecuali retakan sedikit mengganggu di ujung pisau, yang lainnya masih baik. Jadi, Handoko memutuskan untuk langsung menghilangkan ujung pisau yang retak dan mengasahnya kembali. Dalam Serenge sangat menantikan hasil akhirnya. Pisau Bowie dengan bentuk ikan laut dari Kui Santi. Bentuk Bowie ini sangat langka. Tampaknya Go sangat menyukainya. Terakhir adalah pisau Bowie sedikit pendek dari Actions. Hanya bisa dikatakan bahwa yang kecil juga sangat imut. Penilaian bentuk ini hanya bisa memuji semangatnya yang gigih. Kemudian memberikan tiket pulang kepada Sang sebagai dorongan. Akhirnya, tidak ada yang bisa tetap karena ukurannya tidak mencukupi. Sementara 3 pahlawan lainnya akan maju ke putaran kedua untuk melanjutkan pembuatan pisau. Pada putaran ini, saudara-saudara perlu menyesuaikan pegangan pisau yang cacat. Setelah selesai, akan diserahkan kepada juri untuk pengujian intensif. Waktu 2 jam dimulai untuk menyelesaikan tugas. No berencana untuk menghaluskan sedikit kasar pisau mentah terlebih dahulu. Sementara Kui Santi mengeluarkan pahat untuk menguji efek pemanasan terlebih dahulu. Setelah memastikan semua telah mengeras, mulailah menyesuaikan bentuk pisau lebih lanjut. Sedangkan Swastet juga terjebak dalam detail pengasahan ujung pisau. Akhirnya, pada putaran sebelumnya, bahkan 2 kabel listrik pun tidak berhasil merusaknya. 1 jam terakhir. Setelah Kwasanti menyelesaikan penyesuaian pisau, 2 putaran uji coba selesai. Setelah diskusi juri, diputuskan untuk mengangkat Kusanti. Akhirnya, hanya pisau miliknya yang mengalami masalah yang jelas setelah pengujian ketajaman. Akhirnya, Swat dan Kusanti maju ke babak final 3 putaran. Kedua peserta akan pulang dengan membawa pedang besar Skotlandia untuk menentukan pemenang. Pedang besar Skotlandia adalah senjata andalan tentara besar Skotlandia abad ke-15. Pedang biasa panjangnya 1,4 meter hanya bisa dikendalikan dengan kedua tangan. Dan didukung dengan teknik pemotongan unik berbentuk angka 8 untuk menyerang. Jadi kedua ujung pedang harus dikendalikan antara 1 hingga 1,2 meter. Dan harus diuji dalam pertempuran sesuai dengan contoh. 5 hari kemudian, kembali dengan pedang untuk mengikuti ujian akhir. Pemenang akan menjadi juara kompetisi ini. Setelah kembali ke rumah, Suate menyalakan blower 120 tahun dan mulai menempa baja langsung. Wow, ternyata palu tangan Suate benar-benar. Sekarang tinggal menyelesaikan proses pengerasan. Sementara Noshu memanaskan dengan tungku gas dan langsung menggunakan palu tenaga setelah itu. Meskipun palu ini lebih tua darinya. Namun, ketika menempa baja, tidak ada yang bisa dianggap remeh. Jadi setelah memukul rancangan pedang, kakak lagi-lagi memukul pegangan pedang. Hanya bisa dikatakan bahwa memiliki palu tenaga membuatnya sangat cepat dalam memukul. Keesokan harinya, saudara Wasita memukul rancangan pedang dan pertama-tama menghaluskan alur pisau. Kemudian, dia mengeluarkan tungku gas, memanaskan rancangan pedang, dan langsung menyelesaikan pemanasan kritis. Hasilnya cukup bagus. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, No Show kembali memukul pegangan pedang. Kemudian, dia melakukan pengaturan ulang dan pengujian berulang sebelum akhirnya menyelesaikan perakitan terakhir. Terima kasih sudah menonton, dan semoga yang like, komen, dan subscribe dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin.